Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita Puji Lestari dari kelas 2B dengan nomor NIM 238105040 dari jurusan Tadris Matematika. Di sini saya akan membawa mengenai pengertian hak asasi manusia, contoh pelanggaran hak asasi manusia, dan pendapat mengenai pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Simak ya videonya. Pengertian dari hak asasi sendiri adalah hak asasi merupakan kebebasan fundamental bagi semua orang tanpa memandang jenis kelamin, kebangsaan, ras, suku, agama, bahasa, dan status lainnya. Hak asasi manusia sendiri mencakup hak sipil dan politik seperti hak untuk hidup, kebebasan, dan kebebasan berekspresi. Selain itu, ada juga hak sosial, budaya, dan ekonomi, termasuk hak untuk berpartisipasi dalam kebudayaan, hak atas pangan, hak untuk bekerja, dan hak atas pendidikan. Hak asasi manusia dilindungi oleh hukum nasional dan internasional. Tapi walaupun hak asasi manusia dilindungi oleh hukum, bukan berarti pelanggaran hak asasi manusia belum pernah terjadi loh. Di Indonesia ada beberapa contoh pelanggaran hak asasi manusia yang paling besar dan paling terkenal. Berikut adalah contohnya. Pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia yang pertama ada peristiwa pemberantasan PKI atau Partai Komunis Indonesia. Satu di antara peristiwa yang pernah terjadi ialah pemberantasan PKI pada tahun 1965 sampai dengan 1966. Peristiwa G30 SPKI terjadi karena terbunuhnya 30 jenderal dan Orde Baru menduga PKI adalah dalang dari semuanya. Contoh yang kedua ada terbunuhnya Marsina. Marsina adalah seorang buruh pabrik. Peristiwa ini bermula pada tanggal 3-4 Mei 1988, Marsina bersama rekannya melakukan demonstrasi akibat upah tidak dinaikkan sesuai aturan Gubernur Jawa Timur. Kemudian ada tragedi Trisakti pada tahun 1998. Tragedi Trisakti merupakan peristiwa penembakan yang menewaskan mahasiswa Trisakti pada saat demonstrasi menurunkan pemerintahan Orde Baru. Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 12 Mei 1998 yang menewaskan 4 orang mahasiswa. Untuk selanjutnya ada penculikan aktivis pada tahun 1997 sampai dengan 1998. Atau peristiwa ini dikenal sebagai penghilangan orang aktivis pro demokrasi secara paksa dan di mana menewaskan 1 orang, 23 hilang, 11 orang mendapat siksaan berat, dan 19 orang kehilangan kemerdekaan fisik. Kemudian ada pembunuhan Munir. Munir merupakan satu di antara aktivis HAM yang membela hak korban penculikan aktivis pada tahun 97-98-an. Namun pada 2004 Munir dinyatakan tewas dalam pesawat tujuan Amsterdam akibat diracun. Namun hingga sekarang kasusnya belum terselesaikan. Kemudian ada kasus terbunuhnya wartawan Udin dari Harian Umum Bernas pada tahun 1996. Wartawan Udin atau biasa dikenal sebagai Fuad Muhammad Syafarudin adalah seorang wartawan dari Harian Bernas yang diduga diculik dan dianiaya oleh orang tak dikenal hingga ditemukan sudah tewas. Dan contoh yang terakhir ada peristiwa Aceh pada tahun 1990-an. Peristiwa Aceh diduga dipicu oleh unsur politik di mana terdapat pihak-pihak tertentu yang menginginkan Aceh merdeka. Akibatnya, banyak dari pihak aparat maupun sipil yang memakan korban. Selain contoh-contoh pelanggaran hak asasi manusia yang tadi, ada juga loh pelanggaran hak asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari yang mungkin kita dan orang-orang tidak sadari loh. Yang pertama ada pembulian, tawuran, pencemaran nama baik, diskriminasi, dan pemaksaan pendapat, serta kasus-kasus ringan lainnya. Kalau kamu merasa korban di antara kasus-kasus tersebut, kamu dapat melaporkan pelaku dalam kasus pelanggaran HAM loh dengan pasal-pasal yang terkait. Dari kasus-kasus tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa perlindungan hak asasi manusia sangat penting guna menjaga martabat manusia dan memastikan bahwa setiap individu memiliki akses ke hak-hak asasi mereka. Namun, di Indonesia, kesadaran akan perlindungan hak asasi manusia masih belum meluas loh. Mereka masih menganggap hal-hal tersebut sebagai candaan semata, sehingga terkesan bahwa mereka menyepelekan hak asasi manusia yang dimiliki setiap individu. Perlu kita lakukan untuk melindungi dan menghindari pelanggaran hak asasi manusia. Yang pertama, buang sikap egois pada diri dan mengedukasi diri mengenai pentingnya hak asasi manusia
untuk setiap individu. Nah, yang kedua, ada juga beberapa hal yang mungkin dapat pemerintah lakukan guna menciptakan kesadaran baru tentang hak asasi manusia, yaitu berupa melakukan edukasi mengenai hak asasi manusia di tingkat pendidikan dan masyarakat umum, sehingga masyarakat dapat lebih sadar mengenai pentingnya hak asasi manusia, sehingga pelanggaran hak asasi manusia dapat terhindari. Ya teman-teman, mengenai hak asasi manusia. Nah, sampai sini kalian harus paham ya betapa pentingnya untuk kita menjaga hak asasi manusia pada sesama. Nah, mungkin itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.